Cie, yang sama feelingnya kayak gua dan kebenaran sama. Oke, selamat buat teman-teman semua, santai aja. Barangkali hari ini kita lagi beruntung. Siapa tahu nanti ya kalau misalkan meleset atau lagi sial ya udah nggak usah sedih, santai aja. Namanya juga gue cuma ngomongin bola guys. Namanya prediksi kan bisa salah bisa menang. Oke guys. Gua mulai hari ini mungkin akan berusaha supaya si konten ini singkat, jelas, padat gitu ya. Supaya teman-teman juga ngambil inti-intinya supaya apa ya? Supaya feel-nya itu bareng sama gua nih. Jadi supaya teman-teman bisa ngikutin gua dari awal sampai akhir. Makanya gua berusaha konten ini singkat, jelas, padat. Tetapi mudah-mudahan teman-teman semua ngikutin dari awal sampai akhir gitu ya. Supaya feelingnya itu kita bisa satu frekuensi, yes. So langsung aja tanpa berlama-lama ya. Buat teman-teman semua yang baru gabung, silakan lihat konten gua. Ada yang benar syukur, kalau nggak benar ya udah, namanya gue cuma ngomongin bola. Sekali lagi guys, langsung aja ya. Sekarang kita mau ngomongin pertandingan Australia melawan Denmark. Ya ini partai penentuannya mereka di grup ya, di grup D. So teman-teman, Denmark harus menang gitu ya, Australia juga harus menang. Intinya mereka harus menang karena ini partai penentuan ya. Tapi posisi Denmark juga ini lebih termotivasi sebenarnya ya, karena dari sejarah dan lainnya juga mungkin mereka secara data lebih diunggulkan daripada Australia. Kita lihat datanya. Jadi teman-teman langsung aja kita lihat nih data 10 pertandingan terakhir mereka. Teman-teman bisa lihat data Australia ya, bisa disimak. Ini 10 pertandingan mereka dan ini 10 pertandingannya Denmark. Bisa teman-teman lihat ini 10 pertandingannya Denmark. Jadi cukup mengecewakan juga ya, Denmark baru 1 poin sampai dengan pertandingan kedua. Nah, dari 10 pertandingan tadi itu gue rekap guys ya. Jadi ada total sebenarnya ada 6 tabel ya. 3 pertemuan rekor 10 pertandingan. Yang 3 berikutnya adalah head to head. Kebetulan mereka udah pernah saling bertemu nih guys ya. So, kita lihat dari tabel data 1 dulu ya. Tabel data 1 teman-teman bisa lihat. Di sini dari rekor pertandingan 10 pertandingan mereka itu hampir sama guys. Jadi gue langsung aja to the point. Yang mencolok ini Denmark lebih banyak ngegolin ya, 15. Itu aja menurut gue. Ini di tabel kedua. Tabel keduanya ini agak sama gitu ya kecenderungan nih, mereka babak pertama sama babak kedua cenderung berimbang sama. Yang agak menonjol di sini shoot on goalnya Denmark, tetapi ini juga agak berimbang gitu ya. Cuman di 10 pertandingannya Denmark itu block shotnya juga terlalu banyak ini ya, jadi agak kurang beruntung kalau menurut gua Denmark. Set kita langsung ke tabel ketiga gitu ya. Di tabel ketiga ini diantara mereka ini paling menonjol kata gua pace-nya sama dangerous attack-nya Denmark ya. Jadi dia bagus nih, 40-an nih dangerous attack-nya, mengancam juga mainnya. Oke, nah karena mereka udah pernah saling bertemu ya, jadi ada data tabel head to head-nya guys. Dari head to head-nya teman-teman bisa lihat ya, mereka tuh sebenarnya udah berapa kali ketemu sih gitu kan. Mereka tuh udah pernah saling bertemu sebanyak ini guys, teman-teman bisa lihat. Nah, dari itu pertandingannya gua rekap ya. Mereka tuh udah pernah 4 kali bertemu guys. Gua rekap head to head-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat head to head-nya. Nah, Australia di bawah Denmark ya. Jadi Denmark lebih unggul, dia udah pernah menang 2 kali. Seri mereka masing-masing sekali. Cuman ball positionnya unggul tipis dari Australia. Nah, dari ngegolinnya ini Denmark lebih banyak guys, 6 kali. Sedangkan Australia hanya 3 kali. Ini agak cenderungnya kalau lihat head to head ini gua cenderung Denmark ya jadinya ya, jatuhnya ya. Ketika data yang tadi itu diaduin sama Denmark dan motivasi Denmark itu jadinya lebih ke Denmark nih ya. Coba lihat tabel kelima. Di tabel kelima juga hampir sama gitu ya. Cuman ini ada faktor yang X-nya ini adalah block shot-nya ini nih. Australia terlalu banyak ya di blok ya, sama tembakannya mungkin kurang pas gitu ya, akhirnya banyak ke blok. Jadi itu faktor sialnya kalau kata gua. Nah, di tabel ke-6 teman-teman bisa lihat, di tabel ke-6 itu adalah tabel free kick ya. Dari free kick ini sebenarnya yang lebih banyak ngegempur ini Australia gitu ya. Sebenarnya agak berimbang ketika mereka saling bertemu nih ya. Cuman kan karena ini datanya juga agak lawas gitu ya. Jadi gua di sini kecenderungannya kalau ngelihat dari data tabel 1 sampai
6 ini ya udah ada bayangan sebenarnya ya. Cuman kita lihat dulu oddsnya ya. Odds mana odds? Nah, odds nih ya. Data oddsnya ini adalah orang-orang nih di luar sana nih pada megang mana nih sebenarnya ya. Terbukti ya sebenarnya pada banyak megang Denmark ya. Menjagokan Denmark di sini banyak banget ya. Sampai Australia itu bahkan dikasih sampai dengan plus 2 gitu ya, udah dikasih pur gitu 2 tuh, lihat, wow, luar biasa ya, ada yang ngasih pur 2 segala macem gitu ya, berani ya. Tapi gue lihat dari data tabel 1 2 3 4 5 6. Ntar gue lihat dulu coy, di tabel 1 2 3 ini nggak terlalu dominan sih ya. Denmark juga ada salah-salahnya juga ini. Ball possession mereka agak imbang, mengancam kegolin. Block shot Denmark lebih ini 1 2 3 diaduin sama 4 5 6. Goalkeeper save nya juga banyak. Oke ya guys, jadi gue sih kalau misalkan udah lihat data-data ini, gue cenderungnya milih Denmark ya guys. Cenderungnya gue milih Denmark. Kenapa gue milih Denmark? Karena menurut gue Denmarknya ini lebih ngotot dan yes, kayaknya Denmark guys. Gue Denmark ya. Berapa kira-kira skornya gue ya? Feeling gue ya Australia juga bisa ngegulin ini guys. Malam ini gua nggak tahu ya siapa dulu yang ngegulin, cuman feeling gua pemenang terakhirnya adalah Denmark. Mau dia nanti ngegulin di babak kedua atau babak pertama, gue feelingnya tetap Denmark nih yang unggul nih. Jadi gue feeling gue Denmark guys, skornya 2-1 itu guys. Jadi gue setelah lihat data-data gitu kan, ngelihat semuanya, jadi gue feelingnya gue lihat Denmark nih, kayaknya Denmark ya, kayaknya Denmark. Oke, jadi teman-teman bisa sama feelingnya kayak gue, bisa beda, itu bebas ya guys. Gue nggak ada paksaan gitu kan, gue cuman ngomongin bola pakai data. Teman-teman mau misalkan nekat juga ya serah, itu makan pilihan masing-masing, resiko masing-masing. Gue cuman ngomongin bola pakai data. Jadi supaya teman-teman semua kalau ngomongin bola itu nganalisa data tuh pakai data tuh enak gitu ya. So jadi barangkali misalkan gue ada kesalahan, namanya juga kan gue manual nginput datanya itu ya. Barangkali gue ada kesalahan data gitu kan, terus ada koreksi apa segala macam, silakan guys, kasih aja gue saran, kritik apapun itu silakan di komentar. Termasuk juga kalau teman-teman mau curhat ya, mau curhat misalkan habis menang, habis keleh gitu kan, habis diputusin pacar ataupun apa, silahkan pokoknya curhat di kolom komentar. Insya Allah nanti gue balasin satu-satu. Yang penting kita enjoy aja, nikmatin Piala Dunia ini sampai dengan final, sampai dengan sesuai dengan harapan teman-teman semua. Oke guys, jangan lupa dukung channel gua. Buat teman-teman semua yang baru gabung, mudah-mudahan tetap nyaman dengan apa yang gua omongin di sini, karena konten gua cuma ngomong doang pakai data. Itu aja teman-teman semua. Terima kasih, hatur nuhun semuanya yang udah support gua, dukung gua. Sekali lagi, tanpa dukungan teman-teman semua, gua bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Oke guys, terima kasih. Sekian dari gua. Tungguin konten-konten selanjutnya ya. Abis ini gua mau rekaman Tunisia melawan Prancis. Oke guys, hatur nuhun. Ditunggu ya. Rapapau.